Lupus, Cinta Olimpiade, karya Hilman. Prolog. Lupus barangkali tipe pemuda paling santai. Dengan penampilannya yang sederhana, ia memang bukan figur Rambo yang perkasa. Postur tubuhnya bahkan cenderung kurus. Bagi kebanyakan avant-garde generasi pop masa kini yang maunya serba wah, ia tentu tak masuk hitungan. Tapi, siapakah Lupus? Lupus hanya siswa SMA Merah Putih yang meski sakit gigi, tetap menolak melepas permen karet dari bibir, yang gemar mengejar bus kota ketika berangkat dan pulang sekolah, yang punya teman dekat Poppy tapi tetap naksir Rina, yang gayanya ringan tanpa beban makanya jadi lucu. Itu jawaban sementara memang. Jawaban selanjutnya tentu terangkum dalam buku ini. Saat halayak mulai kebingungan mencari tokoh segar yang mampu melepas belitan persoalan sehari-hari, Lupus agaknya datang untuk itu. Dan kalau boleh sombong, rasanya inilah gaya penulisan fiksi terbaru, sangat santai, tapi juga menuju ke pokok persoalan. Karena itu, membaca judul kedua dalam seri Lupus, Cinta Olimpiade ini terasa sama menariknya dengan menikmati kenangan indah tentang kamu sendiri. Coba saja. Hai, masih ingat Lupus? Itu loh, anak SMA Merah Putih yang doyan makan permen karet dan punya rambut mirip John Taylor. Dengan poni yang bikin matanya kelilipan tiap menit. Kalau nggak ingat sih keterlaluan. Soalnya dia kan pernah cerita banyak sama kalian. Bayangin aja, sampai 1 buku penuh. Dan sekarang dia mau cerita-cerita lagi. Yah, dia hobi banget kalau disuruh bercerita. Bisa tahan berjam-jam. Biasanya mulai pas sore-sore di beranda rumahnya. Yang dengerin banyak juga. Ibunya, Lulu, adiknya sematawayang, dan beberapa tetangganya yang khusus dia culik dengan paksa untuk mendengarkan dia ngocol-ngocol. Tapi kalau Lupus lagi cerita, memang suka seru. Sampai yang mendengar ikut merasa tegang, tertawa, dan terharu. Dan kalau mereka lagi seru-serunya mendengarkan cerita Lupus, Lupus suka seenaknya memotong. Ya, sampai di sini dulu ceritanya. Besok kalau sempet saya terusin. Kalau nggak sempet, ya karang aja sendiri terusannya. Duh ile, gimana pada nggak keki? Lulu, yang juga rada sableng kayak kakaknya, sering protes keras. Pus, kamu niat nggak sih bercerita? Udah didengerin serius-serius juga. Lupus biasanya cuma nyengir. Mungkin karena dia memang kehabisan ide untuk meneruskan ceritanya. Ya, orang kan mungkin saja suatu saat bisa kehabisan ide. Jadi jangan maksa dong. Tapi Lupus sebetulnya baik hati juga kalau lagi pas malam, tiba-tiba dia dapat ide lagi untuk meneruskan ceritanya. Dia langsung bangun dan mengetuk-ketuk kamar Lulu. Keras sekali. Sampai Lulu yang lagi asyik terbuai mimpi, meloncat turun dan membukakan pintu. Ada apa? Ada maling? Enggak. Saya cuma mau meneruskan cerita yang tadi sore. Sampai di mana ya tadi? Tapi sebetulnya meski suka cerita-cerita, Lupus itu pemalu loh. Pemalu sekali. Terutama kalau lagi kepergok ngintipin anak cewek ganti baju di ruang ganti ketika pelajaran olahraga di sekolahnya. Tapi kalau udah kumat penyakit cerewetnya, bisa saingan sama burung cucak rawa. Gampang kok ngenalinnya. Kalau kebetulan kamu lagi jalan-jalan di pasar swalayan, dan ngelihat ada anak yang lumayan kece sedang makan permen karet, berbaju ukuran all-size alias kegedean, kurus tapi seksi, tinggi, bermata besar dan bulat, itu pasti si Lupus. Beneran, dia emang kece kok. Apalagi kalau dilihat dari jauh. Wah,
Sample complete. Ready to continue?